aku habis beli kopi di rest area 575 KM 575 Ngawi. Dan kali ini saya akan jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke kota Semarang bersama 27 Trans, bis 27 Trans yang mewah bukan? Ya, asik sekali teman-teman. Happy bersama 27 Trans dan AHS Tour and Travel dari Pasuruan. Dan destinasi pertama saya adalah ke Masjid Agung Semarang karena tibanya lebih awal dari prediksi yang ditentukan, yaitu kita rombongan AHS Tour Travel tiba di Masjid Agung Semarang sekitar pukul 01.30 dini hari. Ini saya mengambilnya videonya dari belakang karena masih belum bisa jalan-jalan ke depan. Ini luasnya amazing banget karena dibangun di atas lahan seluas 10 hektar. Wow, sungguh menakjubkan. Pesona Masjid Agung Jawa Tengah ini memiliki payung raksasa sejumlah 6 buah payung yang dikenakan secara hidrolis untuk membuka maupun menutupnya. Payung raksasa yang dibuat oleh putra-putri Indonesia dari Bekasi ini luas bentangnya 14 meter dan tingginya 20 meter. Pancen aku tenan saiki rono rene akeh dalan kendaraan sliweran dalane rame tenan Semarang pancen kudu tenan Semarang wis ra kebanjiran. Saiki kono kene pembangunan pengen kowe hiburan kuwi perkara gampang Semarang pancen kutha tenang ayo kanca padha dolan ning Semarang. Untuk muter-muter kota Semarang bersama bus wisata si Kenang. Siapa? Nah, jadi kalau pengunjung sekalian, di kota Semarang ini sudah memiliki 3 bus wisata tingkat atau 3 bus wisata double decker. Di antaranya itu si Kenang, si Deno, dan juga si Kunjung. Nah, yang dinaiki para pengunjung ini merupakan bus wisata double decker pertama yang dimiliki oleh pemerintah kota Semarang yang bernama Si Kenang, yang memiliki kepanjangan dari Semarang Istimewa, kotanya enak dipandang. Kemudian bus yang kedua itu bernama Si Dino, yang memiliki kepanjangan dari Semarang Istimewa, destinasi wisatanya oke. Nah, kemudian bus yang terbaru itu yang bernama Si Kunjung, yang dimana Si Kunjung ini memiliki kepanjangan dari Semarang Istimewa, kotanya unik, cantik untuk dikunjungi. Nah, jadi para pengunjung, ketiga bus ini yang memberi nama dan juga yang meresmikan adalah beliau, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Indra Priyadi. Tepatnya diresmikan di halaman Balai Kota Semarang. Nah, dan
para pengunjung, saat ini kita berada di Jalan Pakualaman Raya, yang dimana sebentar lagi nanti kita akan menuju ke Jalan Kaligarang, yang dimana di Jalan Kaligarang ini terdapat salah satu wisata religi yang berada di kota Semarang ini, yaitu wisata religi Sampokong. Nah, jadi pengunjung sekalian, di kota Semarang ini banyak sekali wisata religi. Ini sebagai contoh saja yang akan dilalui para pengunjung nanti, itu merupakan wisata religi Sampokong. Di Jalan Gajah Raya terdapat wisata religi, yaitu di Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian di kawasan Kota Lama juga terdapat wisata religi, yaitu di Gereja Benduk. Jadi nanti para pengunjung bisa mengunjungi Gereja Benduk tersebut saat kita nanti tiba di kawasan Kota Lama. Kemudian di Semarang bagian atas, tepatnya itu di daerah Budak Payung, yaitu di daerah Banyuwangi. Di sana terdapat Menara Pagoda, yaitu Wihara Watugo. Dan yang akan dilalui para pengunjung ini merupakan wisata religi Sampokong. Nah, jadi para pengunjung, di dalam Sampokong itu terdapat sebuah petilasan, yaitu petilasan dari Laksamana Cengho. Laksamana Cengho merupakan seorang kaum Tionghoa yang beragama Islam, serta Laksamana Cengho pula orang pertama yang mengajarkan agama Islam di daerah Gendung Batu ini, atau tepatnya di sekitaran Sampokong ini. Nah, diceritakan bahwa dulu pada saat Laksamana Cengho melintasi Laut Jawa, itu banyak dari awak kapalnya itu terkena penyakit, sehingga Laksamana Cengho memutuskan untuk berlabuh di daerah Gendung Batu. Nah, ini tepatnya di sebelah kanan, ini merupakan wisata religi Sampokong para pengunjung sekalian. Nah, jadi para pengunjung sekalian, dulunya daerah Gedung Batu atau tepatnya sekitaran Sampokong ini belum sepenuhnya daratan seperti ini. Jadi dulu merupakan sebuah pesisir. Nah, dikarenakan Laksamana Cengho harus melanjutkan perjalanannya kembali, sehingga seluruh awak kapal yang terkena penyakit termasuk nahkodanya itu ditinggal di daerah Gedung Batu ini. Sebentar lagi para pengunjung juga akan melintasi rumah sakit umum terlengkap yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Nah, jadi para pengunjung, sejarah dari Rumah Sakit Dr. Karyadi ini dulunya tepatnya pada saat zaman penjajahan ini bernama Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat, dan Dr. Karyadi merupakan kepala staf dari Rumah Sakit Purusara tersebut. Nah, pada saat penjajahan Jepang dahulu, tentara Jepang itu memberikan informasi palsu bahwa mata air yang berada di Semarang bagian atas, ya saat ini menjadi Siranda, itu telah diracun oleh tentara Jepang, sehingga Dr. Karyadi diutus untuk mengecek apakah benar mata air tersebut telah diracun oleh tentara Jepang atau tidak. Nah, ini di depan ini merupakan Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Nah, dan para pengunjung, di saat perjalanannya menuju ke mata air yang berada di Semarang bagian atas, Dr. Karyadi itu ditangkap oleh tentara Jepang dan akhirnya terbunuh. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertempuran 5 hari di kota Semarang. Nah, dan untuk mengenang jasa-jasa dari Dr. Karyadi, Rumah Sakit Purusara tersebut diganti dengan nama Dr. Karyadi sampai sekarang. Nah, kemudian para pengunjung, saat ini kita sudah berada di Jalan Dr. Sutomo. Para pengunjung ini juga bisa melihat di sebelah kanan para pengunjung ini terdapat destinasi wisata Kampung Pelangi. Nah, ini di sebelah kanan para pengunjung ini, tepatnya di belakang kios-kios bunga ini. Nah, ini merupakan kampung tematik yang dicat warna-warni hingga menyerupai warna-warna pelangi. Hal ini yang dimaksudkan untuk menambah daya tarik wisatawan untuk berwisata di kota Semarang, khususnya juga untuk berwisata di kawasan wisata
Kampung Pelangi ini. Geguyonan rono rene bebarangan, simpang lima tuku muda sak jurusan, ojo lali mampir lawang sewu sisan. Terdapat gereja peninggalan dari kolonial Belanda yang sampai saat ini masih aktif digunakan, yaitu ini merupakan gereja katedral. Para pengunjung juga bisa melihat bahwa bangunan dari gereja katedral ini masih bangunan kuno, bangunan khas dari kolonial Belanda dahulu. Kemudian di sebelah kiri para pengunjung ini ada bangunan yang berwarna putih yang merupakan Museum Mandala Bakti, yang di dalamnya menyimpan benda-benda bersejarah berupa alat perang dan juga baju dinas yang digunakan TNI dan juga pejuang-pejuang Kota Semarang dalam perlawanannya melawan penjajah Jepang maupun melawan penjajahan Belanda dahulu. Nah, dan perlu diketahui para pengunjung bahwa dulunya pada zaman penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, Museum Mandala Bakti ini digunakan sebagai kantor pengadilan. Nah, untuk saat ini sudah dialih fungsikan menjadi museum, yaitu Museum Mandala Bakti. Bisa melihat ada sebuah tugu, ya ini merupakan Tugu Perjuangan di Kota Semarang ini, yaitu Monumen Tugu Muda. Nah, jadi para pengunjung sekalian, Monumen Tugu Muda ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan pemuda Semarang dalam perlawanannya melawan penjajahan Jepang dahulu. Tepatnya itu yang terjadi pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1945, ada yang dikenal juga dengan pertempuran 5 hari di Kota Semarang ini. Nah, dan apabila para pengunjung lihat tadi bahwa Tugu Muda itu dibangun berbentuk seperti lilin. Nah, dimaksudkan dibangun berbentuk seperti lilin itu yang melambangkan semangatnya para pejuang pemuda Semarang yang tak kunjung padam dalam perlawanannya melawan penjajahan Jepang dahulu. Nah, dan setelah kita melintasi Monumen Tugu Muda, saat ini para pengunjung berada di Jalan Imam Bonjol. Nah, jadi para pengunjung, Jalan Imam Bonjol ini merupakan salah satu akses jalan untuk menuju ke kawasan Kota Lama, dan juga merupakan salah satu akses jalan menuju ke salah satu stasiun kereta api besar yang berada di Kota Semarang, yaitu Stasiun Semarang Poncol. Jadi di Kota Semarang ini memiliki 2 stasiun besar, yaitu Stasiun Semarang Poncol dan yang satunya lagi merupakan Stasiun Semarang Tawang. Stasiun Kereta Api Semarang Poncol. Stasiun peninggalan dari kolonial Belanda ini dibangun pada tahun 1914. Yang dulunya stasiun Semarang Poncol digunakan sebagai alat transportasi untuk memperlancar perdagangan gula pasir yang berada di Kota Semarang ini. Dikarenakan dulu pada saat penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang, Kota Semarang terkenal dengan hasil bumi gula pasir dan juga hasil bumi lainnya. Nah, akan tetapi untuk saat ini Stasiun Semarang Poncol sudah digunakan untuk umum, yaitu jalur kelas ekonomi, sedangkan yang di Semarang Tawang itu merupakan jalur kelas eksekutif dan bisnis. Nah, dan juga para pengunjung, sedikit informasi bahwa jalan Imam Bonjol ini dulunya merupakan jalan Dendels. Dendels merupakan seorang jenderal gubernur oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu, dan juga Dendels pula orang yang merancang atau merumuskan kerja rodi atau kerja paksa yang memaksa masyarakat Indonesia untuk membangun jalan dari Anyar sampai Padepokan. Dan juga para pengunjung, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Jalan Imam Bonjol ini merupakan salah satu akses jalan menuju ke kawasan Kota Lama. Sejarah dari kawasan Kota Lama, kawasan Kota Lama ini memiliki kurang lebih 50 bangunan kuno peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih berdiri kokoh.
Dan juga kawasan Kota Lama memiliki luas kurang lebih 31 hektar. Nah, dan seluruh jalanan yang berada di jalan dari kolonial terlebih dahulu. Nah, dan para pengunjung, Kota Lama ini dulu juga disebut dengan istilah The Little Netherlands. Nah, dikarenakan seluruh bangunan yang berada di kawasan Kota Lama tersebut seperti bangunan-bangunan khas dari benua Eropa pada tahun 1700-an dahulu. Dan tepatnya pada saat penjajahan Belanda dahulu, kawasan Kota Lama ini digunakan sebagai pusat perekonomian pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Nah, itu di depan merupakan kawasan Kota Lama. Jadi para pengunjung, nanti kita berhenti di kawasan Kota Lama ini selama 1 jam. Nanti kami beri waktu selama 1 jam, para pengunjung bisa berwisata ke kawasan Kota Lama ini. Kami mohon nanti untuk mengecek jam tangan masing-masing maupun jam smartphone masing-masing, bahwa kita berhenti di kawasan Kota Lama ini selama 1 jam. Dan kami mohon untuk jangan turun terlebih dahulu sebelum bus terparkir dengan sempurna. Semarang pancen kutha tenan, saiki wis dadi kutha tujuan. Yen wayahe liburan akeh sing padha dolan. Semarang pancen kutha tenan, ayo kanca padha dolan ning Semarang. Keguyonan ana rene bebarengan, Simpang 5 Tugu Muda sajurusan. Ojo lali mampir Lawang Sewu sisan. Ayo kanca padha dolan ning Semarang. Keguyonan rono rene bebarengan, Simpang 5 Tugu Muda sajurusan. Ojo lali mampir Lawang Sewu sisan. Menggok nangan lurus wae Kota Lama, golek mangan opo wae serba ada. Pengen plonjo mampir wae Pasar Johar, golek barang entuk rego murah tenan. Kuwi bukti yen Semarang kutha tenan. Semarang pancen kutha tenan, saiki rono rene akeh dalan. Jalan-jalan di kota Semarang, jalan-jalan di kota Semarang, jalan-jalan di kota Semarang, jalan-jalan di kota perjuangan. Semarang kota budaya, banyak ilmu cagar budaya. Lawang Sewu pintu 1000, bagaimana tinggalan Belanda. Lawang Sewu pintu 1000, bagaimana tinggalan Belanda.
masih sengsara perjuangan.